Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan paling utama sekali ini adalah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, kami dari kelompok 5 akan membahas materi bioteknologi pada hari ini mengenai biofuel. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 5 ini sendiri ada Cindy Pramila, Ananda Aulia Putri, dan Delvia Fitri Suwarna. Untuk pembuka, pengertian dari biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar terbarukan yang berasal dari bahan-bahan organik dari tanaman yang memiliki kadar nabati tinggi seperti kelapa sawit, alga, dan kedelai. Biofuel juga dapat diproduksi dari proses dekomposisi limbah organik seperti limbah pabrik kelapa sawit, kotoran hewan, limbah rumah tangga, dan limbah organik lainnya. Biofuel dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar yang berasal dari fosil, terdiri dari berbagai jenis diantaranya biogas, minyak sayur, biodiesel, dan bioetanol. Saat ini, biofuel telah digunakan di berbagai negara. Industri biofuel tersebar di Eropa, Amerika, dan Asia. Sebagai negara agraris, Indonesia sangat potensial mengembangkan industri biofuelnya sendiri. Pertama, bahan baku berupa tanaman energi tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Produksi tanaman energi dari tahun ke tahun juga cenderung meningkat, sehingga kita tidak perlu khawatir kekurangan sumber energi nabati ini. Baiklah, untuk materi pertama mengenai biomas akan dijelaskan oleh Saudari Ananda Aulia Putri. Kepada Ananda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu biomas. Biomas adalah bahan bakar yang dapat diperbarui dan secara umum berasal dari makhluk hidup atau non-fosil, termasuk bahan organik yang hidup maupun yang mati, baik di atas permukaan tanah maupun yang ada di bawah permukaan tanah. Di dalamnya tersimpan energi. Biomasa bersifat mudah didapatkan, ramah lingkungan, dan terbarukan. Selain digunakan untuk tujuan primer seperti serat, bahan pangan, pakan ternak, minyak nabati, dan bahan bangunan, biomas juga digunakan sebagai bahan energi bahan bakar. Proses terbentuknya biomas. Tanaman menyerap energi dari matahari melalui proses fotosintesis dengan memanfaatkan air dan unsur hara dari dalam tanah serta CO2 dari atmosfer akan menghasilkan bahan organik. Sementara itu, karena tidak mampu fotosintesa sendiri, hewan memanfaatkan energi yang telah berubah bentuk dari bagian tumbuhan secara langsung untuk hidupnya. Inilah yang menjadi bahan dasar biomasa. Saat biomasa diubah menjadi energi, CO2 yang akan dilepaskan ke atmosfer. Siklus CO2 akan menjadi lebih pendek dibandingkan dengan yang dihasilkan dari pembakaran minyak bumi atau gas alam. Ini berarti CO2 yang dihasilkan tersebut tidak memiliki efek terhadap kesetimbangan CO2 di atmosfer. Kelebihan ini yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung terciptanya energi yang berkelanjutan. Prinsip kerja pembangkit listrik energi biomasa. Prinsip kerja sistem pembangkit energi biomasa pada gambar di samping adalah pertama, pada sebuah tungku yang menggunakan bahan bakar sampah kemudian digunakan untuk memanaskan kompor atau tungku yang di atasnya terdapat ketel sebagai tempat air. Di aman pada bagian atas ketel tersebut terdapat saluran pipa sebagai keluaran dari proses pemanasan air berupa uap air.
Uap air yang keluar dari ketel tersebut akan mendorong dan memutar turbin, kemudian akan memutar generator sebagai pembangkit listrik. Pengembangan sistem pembangkit listrik energi biomas. Pengelolaan sampah menjadi energi listrik bukanlah barang baru di negara-negara maju, Austria dan Inggris. Namun di Indonesia, pemanfaatan teknologi Galvat, Gasification, Landfill, and Anaerobic digestion untuk mengubah sampah menjadi energi yang bernilai ekonomis ini akan baru dilakukan di Bali melalui pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu atau IPST. Keunggulan biomas yaitu bermanfaat dalam mengurangi impor bahan bakar fosil dan secara langsung membantu meningkatkan kemandirian energi. Yang kedua, dapat membantu untuk mengurangi tingkat polusi. Yang ketiga, membantu mengurangi emisi rumah kaca, terutama jika tanaman tidak secara langsung dibakar. Yang keempat, sumber energi sangat mudah untuk ditemukan di berbagai wilayah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Ananda. Selanjutnya materi kedua mengenai biogas akan dijelaskan oleh rekan saya Delvia Fitri. Kepada Delvia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu biogas. Biogas adalah gas yang mudah terbakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob. Bahan-bahan organik adalah bahan yang dapat terurai kembali menjadi tanah, misalnya sampah dan kotoran hewan. Biogas merupakan salah satu energi terbaharukan karena keberadaan bahan baku akan terus ada selama kehidupan ini berlangsung. Selanjutnya yaitu syarat bahan baku biogas. Bahan utama biogas adalah bahan organik dan air. Bahan baku yang dimanfaatkan untuk biogas harus memiliki beberapa persyaratan atau kriteria, yaitu yang pertama, bahan organik. Yang kedua, bahan baku harus berbentuk bubur. Oleh karena itu, kandungan air harus cukup tinggi, optimumnya 7-9%. Kadar air dalam kotoran sapi kira-kira 18%. Rata-rata untuk kotoran hewan ini 11-25%. Maka perlu diencerkan dengan perbandingan 1:1. Yang ketiga yaitu air. Air yang tidak mengandung zat-zat dapat menghambat perkembangbiakan bakteri. Yang keempat, perbandingan unsur karbon dan nitrogen atau C dan N paling baik untuk pembentukan biogas adalah 30. Selanjutnya yaitu bahan baku pembentukan biogas, yaitu yang pertama adanya limbah peternakan, kotoran hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Berdasarkan hasil riset yang pernah ada, diketahui bahwa 1 kg kotoran ternak sapi berpotensi menghasilkan 36 liter biogas. Yang kedua yaitu limbah pertanian. Sisa hasil panen seperti sekam padi, gandum, kedelai, kelapa sawit, dan singkong dapat dijadikan sebagai bahan baku biogas. Kemudian, bekas pemanfaatannya dapat dijadikan kompas untuk kesuburan tanah. Yang ketiga, sampah organik. Sampah organik yang dihasilkan dari rumah tangga, pasar, atau industri juga dapat diolah menjadi biogas. Proses pembuatannya dapat diintegrasikan dengan produksi kompas sehingga mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. Yang keempat, limbah manusia. Limbah manusia yang belum banyak dimanfaatkan sebenarnya bisa dijadikan bahan baku biogas. Bahkan dengan kandungan C dan N yang lebih rendah daripada kotoran ternak menyebabkan limbah kotoran manusia lebih mudah terfermentasi sehingga lebih cepat menghasilkan biogas. Next. Selanjutnya proses pembentukan biogas. Pada pembuatan biogas, bahan baku harus banyak mengandung selulosa. Bahan baku dalam bentuk selulosa akan lebih mudah dicerna oleh bakteri anaerob.
pembentukan biogas secara biologis dengan memanfaatkan sejumlah mikroorganisme anaerob meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama adanya tahap hidrolisis, tahap pelarutan. Pada tahap ini, bahan yang larut seperti selulosa, polisakarida, dan lemak diubah menjadi bahan yang larut dalam air seperti glukosa. Bakteri berperan mendekomposisi rantai panjang karbohidrat, protein, dan lemak menjadi bagian yang lebih pendek. Sebagai contohnya, yaitu polisakarida diubah menjadi monosakarida. Tahap pelarutan ini berlangsung pada suhu 25 derajat di digester. Yang kedua yaitu adanya tahap asidogenesis, tahap pengasaman. Pada tahap ini, bakteri asam menghasilkan asam asetat dalam suasana anaerob. Tahap ini berlangsung pada suhu 25 derajat digester. Bakteri akan menghasilkan asam yang akan berfungsi untuk mengubah senyawa pendek hasil hidrolisis menjadi asam-asam organik sederhana seperti asam asetat, H2, dan CO2. Karena itu, bakteri ini disebut pula bakteri penghasil asam. Bakteri ini merupakan bakteri anaerob yang dapat tumbuh pada keadaan asam. Untuk menghasilkan asam asetat, bakteri tersebut memerlukan oksigen dan karbon yang diperoleh dari oksigen yang terlarut dalam larutan. Yang ketiga yaitu tahap metanogenesis, tahap pembentukan gas metana. Pada tahap ini, bakteri metana membentuk gas metana secara perlahan secara anaerob. Proses ini berlangsung selama 14 hari dengan suhu 25 derajat di dalam digester. Proses ini akan menghasilkan 70% CH4, 30% CO2, dan sedikit H2 dan H2S. Next. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pembentukan biogas. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan biogas. Antara lain yaitu yang pertama adanya pengenceran bahan baku. Pembuatan biogas, karakteristik utama dari bahan baku yang diolah menjadi biogas adalah adanya kandungan rasio CNN. Rasio CN tersebutlah yang mempengaruhi kualitas dari biogas. Bahan baku pembentukan perlu diencerkan. Umumnya pengenceran bahan baku dilakukan dengan perbandingan 1:1 sampai 2:2 antara bahan baku air dan air. Bahan baku dan air. Yang kedua yaitu jenis bakteri. Ada 2 kelompok yang berpengaruh pada pembuatan biogas, yaitu bakteri-bakteri pembentukan asam dan bakteri pembentukan gas metana. Bakteri ini memecah bahan organik menjadi asam-asam organik. Bakteri ini memecah bahan organik menjadi asam-asam lemak. Asam-asam lemak hasil penguraian oleh bakteri asam kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi biogas oleh bakteri metana. Jenis-jenis bakteri ini sudah terdapat dalam kotoran-kotoran hewan yang digunakan. Yang ketiga yaitu derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman juga mempengaruhi kerja dari mikroba yang ada di dalam digester. pH yang terlalu asam atau terlalu basa sangat mempengaruhi kerja mikroba ini. pH antara 6,8 sampai 8 merupakan pH optimum dalam pembentukan biogas. Yang keempat yaitu suhu. Suhu lingkungan juga sangat menentukan aktif tidaknya bakteri yang berperan dalam pembentukan biogas. Perkembangbiakan bakteri sangat dipengaruhi oleh suhu. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah dapat menyebabkan kurang atau tidak aktifnya mikroba penghasil biogas, sehingga kurang baik untuk proses pembentukan biogas. Suhu yang baik adalah kisaran 32 sampai 37 derajat Celcius merupakan suhu yang baik untuk pembentukan biogas. Yang kelima yaitu adanya perbandingan C dan N. Bahan perbandingan karbon dan nitrogen yang terkandung dalam bahan organik yang digunakan sebagai bahan dasar pembentukan biogas sangat menentukan kehidupan dan aktivitas mikroorganisme. Next. Selanjutnya yaitu manfaat biogas. Manfaat energi biogas adalah menghasilkan gas metana sebagai pengganti bahan bakar, khususnya minyak tanah, dan dapat dipergunakan untuk memasak. Dalam skala besar, biogas dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Manfaat energi biogas yang lebih penting lainnya adalah mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian bahan bakar minyak bumi yang tidak bisa diperbarui.
Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih dari Delvia atas materinya. Selanjutnya, materi ketiga mengenai biodiesel akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama, pengertian dari biodiesel. Biodiesel adalah sebuah bahan bakar cair yang berasal dari minyak nabati dan lemak yang memiliki sifat pembakaran yang mirip dengan bahan bakar minyak diesel biasa dari minyak bumi. Biodiesel dapat diproduksi langsung dari minyak nabati, minyak atau lemak hewan, dan minyak jelantah. Biodiesel bersifat biodegradable, tidak beracun, dan memiliki emisi yang lebih sedikit daripada minyak diesel yang berbasis minyak bumi ketika dibakar. Selanjutnya, bahan baku untuk pembuatan biodiesel. Minyak nabati merupakan bahan baku yang sangat potensial sebagai sumber biodiesel karena keberadaannya dapat diperbarui. Contoh dari minyak nabati yang bisa digunakan dalam produksi biodiesel tampak seperti gambar. Di antaranya ada minyak kelapa sawit, dan minyak jarak. Bahan baku penunjangnya adalah alkohol. Alkohol yang digunakan sebagai pereaksi untuk minyak nabati adalah metanol, tetapi dapat juga etanol, isopropanol, atau butil. Dalam proses pembuatan biodiesel dibutuhkan katalis. Katalisator yang digunakan umumnya bersifat basa kuat yaitu natrium hidroksida atau NaOH, kalium hidroksida atau KOH, dan natrium metoksida. Katalisator yang dipilih itu tergantung pada minyak nabati apa yang digunakan pada saat pembuatan biodiesel. Selanjutnya masuk kepada proses pembuatan biodiesel. Proses yang digunakan untuk mengkonveksi bahan baku minyak menjadi biodiesel itu disebut dengan transesterifikasi. Proses transesterifikasi adalah reaksi dari trigliserida, lemak atau minyak, dengan alkohol untuk membentuk ester dan gliserol. Hampir semua biodiesel diproduksi dalam proses kimia menggunakan proses transesterifikasi dengan katalis basa sebagai proses yang paling ekonomis. Keberhasilan reaksi transesterifikasi ditandai dengan pemisahan metil ester dan lapisan gliserol setelah waktu reaksi selesai. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri dapat dilihat pada gambar, yang mana tahap pertama yaitu pemurnian. Pemurnian minyak sawit diproses menjadi RBDPO. Selanjutnya masuk kepada proses transesterifikasi dengan suhu di antara 65 sampai 75 derajat Celcius. Metanol dan sodium metilet kemudian dicampur dengan RBDPO di mesin mixer dan kemudian hasil campuran tersebut didiamkan selama 1 sampai 2 jam hingga endapan fatty methyl ester dan gliserin dengan sendirinya. Selanjutnya masuk kepada tahap pencucian, yang mana air diatur pada suhu antara 65 sampai 75 derajat Celcius dengan pH antara 4 sampai 6. Fatty acid methyl ester kemudian melewati proses pencucian untuk menghilangkan berbagai senyawa yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Selanjutnya masuk kepada tahap pengeringan. Dalam rangka meningkatkan kualitas biodiesel, komponen air dikeringkan dengan cara pemanasan pada suhu 130 derajat Celcius selama 10 menit. Selanjutnya masuk pada tahap filtrasi, yang mana pada tahap ini biodiesel akan melewati proses penyaringan mekanik untuk menghilangkan partikel dan molekul kotor sehingga menghasilkan produk akhir dengan kualitas yang luar biasa sehingga biodiesel siap untuk digunakan. Selanjutnya masuk kepada keuntungan dari biodiesel. Biodiesel memiliki tingkat polusi yang lebih rendah daripada solar dan dapat digunakan pada motor diesel tanpa modifikasi sedikit pun. Biodiesel dianggap tidak menyumbang pemanasan global sebanyak bahan bakar fosil. Mesin diesel yang beroperasi dengan menggunakan biodiesel menghasilkan emisi karbon monoksida, hidrokarbon yang tidak terbakar, partikulat, dan udara beracun yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin diesel yang menggunakan bahan bakar petroleum. Nah, untuk keuntungan biodiesel sendiri dapat dilihat pada gambar. Ada yang pertama, mengurangi impor solar dan menghemat devisa. Selanjutnya, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah industri hilir dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, prospek pengembangan biodiesel sebagai bioenergi. Yang pertama, bahan bakar minyak nabati cukup banyak tersedia. Yang kedua, ada teknologi pembuatan biodiesel relatif mudah tersedia.
Dan yang ketiga, adanya peluang pasar dan keuntungannya yang menjanjikan. Nah, berdasarkan hal tersebut, dengan adanya faktor pendukung dan ditambah dengan kebutuhan menemukan energi alternatif, maka prospek untuk pengembangan biodiesel sebagai bioenergi alternatif di Indonesia ini prospektif untuk dikembangkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.